Annyeonghaseyo, Kopashigu. Halo semuanya, kali ini aku kedatangan Abang Angga dan Bang Vino. Sekarang boleh nih perkenalan dulu. Kalian di sini berperan jadi siapa di film My Annoying Brother dan karakternya tuh kayak gimana sih? Oke, halo aku Dio. Deng. Aku Angga Yunanda. Aku Angga Yunanda berperan sebagai Kemal. Ya, aku Vino Gebastian berperan sebagai Jaya Solihin. Jaya. Jaya. Kenapa sih abang-abang ini mengambil peran My Annoying Brother? Kalau aku sebenarnya karena udah pernah nonton film aslinya dan aku suka banget sama filmnya. Terus Pernah awal ketemu tahun sama ini Dewa juga ya? Pernah. Makanya ngambil ini juga. pernah ketemu, cuma tapi ketemu aja, yang penting di satu tempat aja gitu. Cuma kalau salam-salaman belum pernah. Iya. Kalau udah tahu bakal ngambil My Annoying Brother sih gue, bro, Bro, gimana caranya? gua bro yang bakal jadi lu bro Iya. gitu. Cuma belum tahu, cuma ya udah kita say hi aja gitu. Enggak say hi sih, maksudnya kayak say hi dari jauh. Awal tahun ini berarti ya, aku dapat kabar untuk remakes dari Korea My Annoying Brothers dan aku ya langsung putusan untuk aku harus join sih ke sini gitu. Apalagi pas pertama kali denger udah di sounding kalau bakal Kavino yang bakal jadi lawan main aku. Aku sempat baca skenarionya juga, dan wah skenarionya juga udah diadaptasi ke versi Indonesia yang jadi jauh lebih masuk gitu ke market lokal Indonesia. Menurut aku buat teman-teman yang emang pecinta My Annoying Brothers versi original, terus baik teman-teman yang nantinya di 24 Oktober pertama kali menyaksikan film My Annoying Brothers versi remake ini bisa tetap suka gitu sama filmnya. Aku tuh dulu awalnya dikasih skripnya malah belum tahu kalau ini ada film originalnya. Jadi pas baca skripnya udah seneng banget. Wah, ini ceritanya bagus banget karena ada abang adik yang punya permasalahan masing-masing. Satunya mantan narapidana, yang satunya mantan atlet judo. Terus ketemu, buat aku tuh ini seru banget sih. Ada lucunya, terharu gitu. Setelah itu baru kasih tau ini sebenarnya ada film aslinya dari Korea gitu. Oh, pantesan ini ada nama CJ di situ. Akhirnya nonton film aslinya lah. Emang bagus, film aslinya emang bagus. Tapi dengan skrip yang diadaptasi ke Indonesia ini kayaknya aku berharap pasti akan lebih relate gitu. Karena udah disesuaikan banget sama orang Indo. Bercandaannya, terus konflik-konfliknya itu semuanya udah diadaptasi ke sini. Kalau udah nonton film originalnya kayaknya pasti bakalan suka ini sih. Kita tebak nanti kira-kira penonton bakalan kayak mana ya. Betul. Kan abang-abang semua nih pasti udah nonton dong My Annoying Brother versi Korea. Sudah. Nah terus bagian mana sih sebenarnya yang paling disuka atau paling membekas? Bagian ending kalau aku sih. Aku juga sama sih, endingnya sangat menyayat hati. Bagian dia telepon. Nangis. Bagian telepon itu tuh cukup mengharukan. Ada nggak sih kesulitan selama kalian berdua acting film My Annoying Brother? Aku tuh ngebangun chemistry-nya sama Angga sih, karena ini kan dari orang yang deket banget, kakak adik deket banget harus terpisah dan akhirnya harus bareng lagi gitu. Jadi awkward-nya itu harus ada, annoying-nya harus ada, tapi di layer berikutnya tuh dia harus kasih lihat bahwa dia tuh sayang banget sebetulnya sama adiknya. Nah itu tuh yang buat aku pribadi tuh itu harus kelihatan sih, harus kerasa gitu. Kalau misalnya itu nggak kerasa, kayaknya susah untuk orang nanti akan relate perjalanan dua kakak beradik ini. Pengennya lebih ke situnya gitu, ngejarnya chemistry itunya tuh. Kalau aku juga ngerasa pasti tantangan paling besarnya di gimana cara kita bisa nge-build chemistry yang natural gitu ya dari awal sampai akhir cerita gitu. Masalah lainnya adalah judo dan juga bagaimana cara aku untuk bisa gambarkan tunanetranya itu sih yang cukup sulit bagi aku karena pertama aku nggak punya basic judo, terus dari mulai reading sampai test camp pun aku masih tetap nyari-nyari kira-kira gimana gambaran yang pas untuk karakternya Kemal dalam beraktivitas sehari-hari gitu karena lumayan tricky juga gitu tentang bagaimana cara kita melakukan mimik atau apa gitu terhadap teman-teman yang tunanetra gitu karena punya cara yang ternyata sangat berbeda-beda gitu loh karena tergantung bagaimana dia sehari-hari terus apa penyebabnya kepekaan dia terhadap dunia sekitar itu seperti apa gitu. Aku sempat nyambangin juga waktu itu ke Solo ada siapan dari atlet para olimpiade gitu teman-teman yang sekarang lagi ada di Paris kebetulan ada
3 atlet judo yang bertanding di Paris. Aku sempat datang ke Solo untuk melihat bagaimana mereka beraktivitas, bagaimana mereka berlatih judo walaupun dalam keterbatasan penglihatan. Terus aku sempat datang ke sekolah-sekolah juga, ke teman-teman yang punya disabilitas dan punya kekurangan dalam penglihatan gitu. Jadi aku cukup banyak mengobservasi teman-teman gitu. Alhamdulillah selama proses syuting ternyata lancar banget sih dari awal sampai selesai syuting. Semoga nanti hasilnya juga memuaskan. Amin. Amin. Kalau boleh rate nih, kira-kira susahnya syuting film ini dari 1 sampai 10 berapa? Kalau susahnya ya mungkin bisa dibilang nih 9 susahnya. Tapi kesulitan itu kan terbantu dengan lawan main kita. Angga effortnya luar biasa banget. Ada Kristo, ada Kathleen, terus ada produser kita juga yang selalu mensupport, ada Lala. Terutama Dina sebagai sutradara. Karena dia punya treatment yang sangat memudahkan kita gitu. Misalnya kayak scene di rumah, kan ini hampir 70% di rumah. Rumah itu kan jadi kayak simbol gitu kan. Simbol orang datang dan pergi, simbol kekeluargaan. Nah, ngambil adegan di rumahnya itu bisa dibilang nurut. Jadi emosinya dari awal sampai ke akhir. Jadi itu membantu kita sih untuk bikin grafik emosinya gitu. Adanya ini akhirnya bisa ya di angka 7 tuh bisa. Kayaknya 9,5. Wah, lebih susah lagi. Kenapa tuh? Susah banget sih karena pertama ya pasti teknisnya sangat banyak, terus punya banyak hal-hal yang harus dihafalkan dalam gerakan judonya karena judonya itu cukup panjang dan intensif banget. Bagaimana cara aku bisa beraktivitas tanpa banyak menggunakan mataku itu juga jadi salah satu yang sulit. Makanya aku sering latihan, ya udah coba merem, terus jalan entah di rumah atau di area sekitar, bahkan sampai ke set gitu-gitu. Kira-kira gimana caranya untuk bisa meningkatkan sisi sensitivitas lain gitu selain menggunakan mata, karena itu yang penting juga kan. Jadi makin penasaran, masih gak sabar. Kita juga sih Kita juga penasaran. ya sih, jadi penasaran juga Oke, gitu. ditunggu Kita ya. sama-sama Iya, penasaran iya, nih. sama-sama menunggu nih kita. Ada nggak sih TMI yang harus dibagikan ke penonton nih selama proses syuting? Kalau di sini ada sedikit pembeda dari film originalnya, ada scene karaoke. Oh iya. Ya, kalian akan mendengar masterpiece dari seorang Vino G. Bastian bernyanyi. Ini makin gak sabar. Makin gak sabar. Jadi Aku juga kalau makin di sabar sih. kamu hati-hati kamu. Ini ada yang lebih Mohon maaf lebih ini. menggelegar. Dan versi di mudah-mudahan kalian juga suka aku. Semoga nggak rusak telinganya. Semoga nggak rusak telinganya. Di pengen nge-spill dikit boleh gak sih kira-kira? Jadi sebetulnya ada beberapa adegan yang di film aslinya itu kita adaptasi ke sini mungkin nggak sama adegannya, tapi dengan value yang sama, sama. gitu. Kalau teman-teman udah nonton film aslinya kan pasti bisa tahu tuh, kalau adegan ini agak sulit dibikin di Indonesia dengan budaya kita. Akhirnya beberapa adegan itu kita adaptasi di sini dan salah satunya kita punya adegan karaoke. Karena mereka tuh memang ceritanya keluarganya itu suka karaoke. Nyanyi dikit boleh gak? Jangan nanti nggak penasaran. Nggak. Oke, Surprise oke. lagi. Berarti kalau mau denger Kak Vino nyanyi harus nonton. Nonton. Pas Yungsu alias Dio Fancon di Jakarta, dia kan sempat mention nih Bener. pengen nonton My Annoying Brother Iya, versi bener. Indonesia. Iya. Coba dong buat nih surat terbuka buat Dok Yungsu, siapa tahu dia nonton ke pamer buat nonton My Annoying Brother versi Indonesia. Please, Yung, Dio, jangan lupa nonton film My Annoying Brother versi Indonesia karena aku yakin kamu pasti akan sangat senang dan bangga lah melihat ini diadaptasi menjadi versi Indonesia. Apalagi aku sempat lihat kemarin kan yang pas di fan meeting dia udah nggak sabar juga buat melihat kira-kira bagaimana kalau Indonesian version dari My Annoying Brothers gitu. Semoga ada waktu nanti buat nonton. Kalau nggak ntar gue samperin. Terima kasih juga buat dia udah membuat film sebagus ini. Iya. Iya. Mudah-mudahan kebesaran nama kamu itu bisa membuat fans kalian di sini untuk nonton film remake My Annoying Brother. Terima kasih banyak. Jadi please ajak Dio ke sini. Fans saya kita gemuruhkan biar Dio datang ke sini nonton remake. Boleh mungkin Oke. bisa. Halo Pidini. Halo, Ya. CJ. Halo. Kenapa harus nonton My Annoying Brother? Harus banget pastinya. Pertama ada Vino G. Bastian di sini. Kenalin Anda dan yang lain. Dari mana dan lain-lain. Pertama menurut aku pribadi ini filmnya pastinya kocak banget, seru abis. Apalagi buat temen-temen yang udah lama nggak nonton film tentang Abang Ade, gimana interaksi Abang Ade gitu difilmkan dan dipotret di film My Annoying Brothers ini, menurut aku sangat dirindukan pasti sama teman-teman semua karena udah lama nggak nonton yang Iya, temanya kayak gini. Film ini apa ya? Film ini tuh mungkin buat teman-teman yang udah nonton film aslinya bisa jadi kayak punya memori gitu loh. Nonton film ini lagi tuh jadi punya memori. Dulu kita waktu nonton film ini tuh pas lagi ini loh, pas ini lagi ini loh. Jadinya pengen ngulang lagi
keseruan itu di bioskop nanti, tapi udah diadaptasi ke Indonesia. Nah, buat teman-teman yang belum nonton, ini menjadi suatu pengalaman baru bahwa ada sebuah kisah abang adik yang seru, haru biru gitu. Beberapa yang sudah nonton film ini dari tim kita itu mereka bilang kalau nonton kayaknya nggak bisa sendirian deh, harus ada temennya yang bisa dipeluk. Menguatkan. Jadi, iya. Ya, soalnya menurut aku filmnya sangat sedih. Kamu akan meneteskan air mata. Emang gitu ya? Kayaknya. Pede banget sih. Nggak tahu sih. Kalau Kak Vino biasanya udah pasti itu. Apanya? Udah pasti sedih. Mudah-mudahan filmnya bisa diterima. Amin. Dengan adanya remake ini bisa jadi punya kesan baru lagi, punya memori baru lagi, dan mudah-mudahan filmnya bisa ditayang berjuta-juta penonton. Amin. Biar box office Indonesia. Amin. Cagia. Di belakang ya. Jadi pengen udon nih. Nanti. Sarangnya. Keluarnya apa kita? Kalau ada gue begini mah gak bisa diandelin.